Halo teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan saya sebelumnya mengenai profil profesi Network Security Engineer atau Engineer Keamanan Jaringan. Nah, di video tugas kali ini saya ingin mengajak Anda menyelami sisi realitas dari pekerjaan ini. Nah, saya Markus Agustin Sulitonga, mahasiswa semester 5 Teknik Komputer dari Politeknik Negeri Medan. Nah, banyak yang mengira tugas keamanan jaringan itu hanya duduk di depan layar hitam, mengetik kode, dan menghalau hacker. Tapi kenyataannya, tantangan terberat profesi ini bukan pada teknisnya, namun etika dan pengambilan keputusan di bawah tekanan. Nah, dalam video ini saya akan memaparkan satu tantangan spesifik yang pasti akan hadapi nanti, dan bagaimana saya merumuskan solusinya secara profesional. Oke, di sini kita punya satu studi kasus, yaitu skenario rumah sakit. Nah, untuk menjelaskan tantangannya, mari kita bayangkan sebuah skenario nyata ini. Anggaplah saya bekerja sebagai penanggung jawab keamanan jaringan di sebuah rumah sakit digital. Suatu malam, pukul 2 pagi, sistem pemantauan saya mendeteksi anomali traffic. Dalam hitungan menit, sebuah ransomware menyerang. Bagi yang belum familiar, ransomware itu adalah perangkat lunak jahat yang mengunci data kita dengan enkripsi. Dan penyerang meminta uang tebusan agar data itu bisa dibuka kembali. Disinilah tantangan ketikanya muncul. Data yang terkunci adalah rekam medis pasien. Nyawa manusia bergantung pada data tersebut. Manajemen rumah sakit panik dan menekan saya, bayar saja tebusannya, kita butuh data itu sekarang. Di satu sisi, hati nurani saya ingin menyelamatkan pasien secepatnya. Tapi di sisi lain, kode etik profesi keamanan cyber melarang keras pembayaran tebusan karena itu mendanai terorisme cyber dan tidak menjamin data kembali. Ini adalah dilema, memilih jalan pintas yang tidak etis atau jalan prosedural yang sulit namun benar. Oke. Nah, solusi konkretnya itu adalah 3 langkah. Nah, jika saya berada di posisi tersebut, saya akan mengambil 3 langkah solusi taktis yang berpegang teguh pada etika profesi. Langkah pertama, isolasi total. Saya akan segera memutus koneksi jaringan yang terinfeksi. Keputusan ini tidak populer karena akan mematikan layanan administrasi sementara waktu. Namun, secara teknis, wajib dilakukan untuk mencegah virus menyebar ke server lain. Saya harus berani tegas kepada manajemen bahwa ini adalah prosedur tugas standar untuk meminimalisir kerusakan. Langkah kedua, pemulihan tanpa negosiasi. Saya akan menolak pembayar tebusan. Integritas profesi saya diuji dari sini. Sebagai gantinya, saya akan mengaktifkan disaster recovery plan atau rencana pemulihan bencana. Saya akan merestorasi data menggunakan backup cadangan data yang tersimpan secara offline. Disinilah pentingnya kedisiplinan seorang engineer dalam melakukan backup rutin sebelum insiden terjadi. Kompetensi kita dinilai dari persiapan kita, bukan hanya reaksi kita. Langkah ketiga, transparansi pasca insiden. Setelah sistem pulih, saya akan membuat laporan jujur mengenai celah keamanan yang tertembus. Saya tidak akan menutup-nutupi kesalahan konfigurasi hanya untuk menjaga nama baik saya. Etika profesi menuntut kejujuran agar celah tersebut bisa diperbaiki dan tidak terulang lagi. Nah, pencegahan dan masa depan. Belajar dari kasus tersebut, solusi jangka panjang yang akan saya terapkan saat bekerja nanti adalah Zero Trust Security. Sederhananya, Zero Trust berarti jangan percaya siapapun, verifikasi semuanya. Baik itu direktur, staf IT, atau tamu. Tidak ada yang boleh mengakses jaringan tanpa verifikasi identitas yang ketat dan berlapis. Inilah pendekatan paling efektif saat ini untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data dari kesalahan manusia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian simpulannya. Sebagai penutup, menjadi ahli keamanan jaringan bukan hanya menjadi penjaga gerbang digital. Inilah penjaga amanah. Teknologi bisa dipelajari, tools bisa dibeli, tetapi integritas dan etika profesi adalah karakter yang harus dibangun dari sekarang. Saya harus siap untuk mengambil tanggung jawab tersebut. Saya Markus Agustin Sulitonga dari CE5B, Teknik Komputer, Politeknik Negeri Medan. Terima kasih.